Di hari pernikahan mantan suamiku, aku datang dengan niat tulus. Tapi calon mertua barunya menghinaku di depan umum. Aku membalas dengan satu kalimat yang membuat mereka semua terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Sehelai kertas tebal berwarna keemasan itu tergeletak di atas meja ruang tamu, tampak mencolok di antara tumpukan majalah dan buku-buku. Aku, Aina, masih memandangnya dengan pandangan hampa, jemariku enggan menyentuh. Undangan pernikahan. Bukan sembarang undangan, melainkan milik Rian, mantan suamiku. Nama Rian terukir elegan di sana, bersanding dengan nama seorang wanita yang tak kukenal, Maya Adelia. Nafas panjang kuembuskan, mencoba mengurai gumpalan sesak yang tiba-tiba melilit dada. Sudah 2 tahun kami berpisah. 2 tahun aku mencoba merajut kembali kepingan-kepingan hidup yang sempat hancur. 2 tahun aku berusaha membangun dinding baru, menata hati, dan belajar tersenyum lagi. Namun, kehadiran selembar kertas ini seperti meruntuhkan semua pondasi yang telah kubangun dengan susah payah. Aku beringsut duduk di sofa, mengamati figura foto lama yang terpajang di rak buku. Di sana, wajahku masih muda, berseri, dan penuh cinta, bersanding dengan Rian. Waktu itu, aku yakin dunia ini milik kami berdua. Setiap janji terucap tulus, setiap sentuhan terasa hangat, dan setiap pandangan menyeratkan asa yang begitu besar. Ingatan itu bagai pisau tumpul yang menggores luka lama. Bukan karena aku masih mencintai Rian, tidak. Perasaanku padanya telah lama pudar, berganti dengan penerimaan dan kedamaian. Rasa sakitku lebih pada kenyataan bahwa luka itu pernah ada, dan undangan ini mengingatkanku pada babak hidup yang penuh kepahitan itu. Aku menyentuh kerudung instanku, merapikan lipatannya. Hijab ini bukan hanya penutup aurat bagiku, tetapi juga simbol dari perjalanan spiritual dan keteguhan hati yang telah kutempuh. Sejak perceraian, aku semakin mendekatkan diri padanya, mencari kekuatan dan ketenangan dalam setiap sujud dan doa. Assalamualaikum, Aina. Suara Sarah, sahabat karibku sejak bangku kuliah, membuyarkan lamunanku. Ia masuk ke dalam rumah tanpa perlu mengetuk, kebiasaan yang tak pernah berubah. Sarah selalu tahu kapan aku membutuhkan kehadirannya, bahkan tanpa perlu kuucapkan. Ia melihat undangan di meja, lalu beralih menatapku dengan sorot mata penuh pengertian. Jadi, Rian akhirnya menikah lagi, ujarnya pelan, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Aku mengangguk, mengiyakan tanpa suara. Bibirku terasa keluh untuk sekadar berucap. Ada rasa campur aduk yang sulit kuidentifikasi. Lega, sedih, iri, tidak, bukan ketiganya. Mungkin lebih pada rasa pahit yang samar, seperti mencicipi kopi tanpa gula di pagi hari. Sarah mengambil undangan itu, membalik-baliknya sejenak. "Kamu tahu dia akan menikah?" tanyanya lagi. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih tegas, seolah ingin membangunkanku dari lamunan. Aku menggeleng. "Tidak. Ini kejutan," jawabku singkat. Jujur saja, aku memang tidak pernah mengikuti kabar Rian. Hidupku terlalu sibuk untuk menoleh ke belakang. Aku sibuk meniti karir sebagai perancang busana muslim, membesarkan toko online yang kumasuki, dan menjadi penopang bagi kedua orang tuaku. "Lalu, apa rencanamu?" Sarah menatapku lekat. Ada kekhawatiran yang tersirat di matanya. Ia tahu betapa hancurnya aku dulu. Ia saksi bisu dari setiap tetesan air mataku, setiap malam tanpa tidur, dan setiap perjuanganku untuk bangkit. "Rencana apa?" tanyaku balik, sedikit bingung. Bagiku, tidak ada rencana apa-apa. Undangan itu hanya selembar kertas, pertanda bahwa kehidupan terus berjalan, dan Rian sudah menemukan jalannya sendiri. Ya, datang atau tidak.
Sarah menekankan, "Ini kan hari penting, mantan suamimu menikah. Apa kamu akan menghadirinya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam lagi. Aku belum memikirkan sejauh itu. Selama ini, satu-satunya fokusku adalah menjaga hatiku tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh masa lalu. Apakah menghadiri pernikahan Rian akan menjadi bentuk keteguhan hatiku? Atau justru membuka kembali luka yang belum sepenuhnya kering? Aku memejamkan mata, mencoba menimbang-nimbang. Ada rasa enggan yang kuat, bayangan tatapan orang-orang, bisikan-bisikan, dan mungkin saja pertemuan yang canggung dengan keluarga Rian atau keluarga calon istrinya. Namun, ada pula dorongan samar untuk menghadapinya, membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku telah melangkah jauh. Sarah menepuk bahuku pelan. "Apapun keputusanmu, aku akan mendukung. Tapi, Aina, ini bisa jadi kesempatan bagimu untuk benar-benar menutup bab itu. Menunjukkan pada dunia, dan yang paling penting pada dirimu sendiri, bahwa kamu sudah move on dan bahagia dengan hidupmu." Kalimat Sarah meresap ke dalam benakku, memicu sebuah pertimbangan baru. Menutup bab. Ya, mungkin ini yang kubutuhkan. Sebuah penutup yang elegan, tanpa drama, tanpa kesedihan berlebihan. Hanya Aina, yang kini telah menemukan kedamaian, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang pernah menyakitinya. Malam itu, dinginnya pendingin ruangan tidak mampu menyingkirkan hawa panas yang membakar relung hatiku. Ingatan tentang masa lalu, tentang Rian, dan tentang semua penderitaan yang kurasakan kembali menyeruak, menari-nari dalam benak. Undangan pernikahan Rian seolah membuka paksa pintu-pintu memori yang telah susah payah kututup rapat. Aku teringat saat pertama kali bertemu Rian. Di sebuah acara seminar kewirausahaan, di mana kami berdua menjadi peserta. Senyumnya yang ramah, matanya yang teduh, dan tutur katanya yang sopan langsung mencuri perhatianku. Perkenalan singkat itu berlanjut menjadi obrolan intens, lalu janji temu, dan tak lama kemudian, kami merajut kasih. Rian adalah pria yang sempurna di mataku. Pekerja keras, penuh perhatian, dan selalu mendukung setiap impianku. Ia tak pernah keberatan dengan pilihanku untuk mengenakan hijab, bahkan selalu memujiku dengan kata-kata manis. Hubungan kami direstui kedua belah pihak keluarga. Meskipun aku sadar, Ibunda Rian, Ibu Halimah, tak pernah sepenuhnya menyukaiku. Aku ingat saat pertama kali berkunjung ke rumah Rian sebagai calon menantu. Ibu Halimah menatapku dari atas ke bawah, seolah menilai setiap inci penampilanku. "Oh, ini yang namanya Aina?" tanyanya dengan nada datar, tak ada kehangatan sama sekali. "Cantik sih, tapi kok berhijab?" Meskipun Ibu Halimah tidak sepenuhnya menerima, cintaku pada Rian lebih kuat dari keraguan itu. Aku meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja setelah kami menikah. Aku akan berusaha menjadi menantu yang baik, yang bisa memenangkan hatinya. Aku percaya, dengan ketulusan dan kesabaran, aku pasti bisa meluluhkan hatinya. Pernikahan kami digelar sederhana namun penuh kehangatan. Aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Rian, dengan janji setianya di hadapan penghulu, seolah mengukuhkan kepercayaanku bahwa cinta kami akan abadi. Aku bersumpah dalam hati akan menjadi istri yang syalehah, yang selalu mendukungnya dalam suka maupun duka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah menikah, sikap Ibu Halimah memang seringkali kritis. Tapi itu bukan penyebab utama keretakan kami. Rian, yang tadinya selalu membelaku, perlahan mulai menunjukkan perubahan sikap yang aneh. Ia menjadi lebih sering pulang malam, lebih sering mengelak saat kuajak bicara, dan tatapannya seringkali kosong. Puncaknya adalah ketika aku menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Rian. Bukan dengan wanita lain, melainkan dengan Maya, wanita yang kini akan dinikahinya. Mereka sudah menjalin hubungan di belakangku selama berbulan-bulan. Hati ini hancur berkeping-keping, tak bersisa.
Aku ingat betul malam itu, saat aku mencoba bicara baik-baik dengan Rian. Aku menunjukkan bukti-bukti itu, air mataku mengalir deras. Rian hanya terdiam, tak bisa menyangkal. Ia akhirnya mengakui semuanya. Ia bilang, ia sudah tidak bahagia denganku, dan Maya bisa memberinya apa yang tidak bisa kuberikan. Apa yang tidak bisa kuberikan, Rian? Tanyaku kala itu, suaraku parau oleh tangisan. Aku sudah berikan semua yang kupunya. Cintaku, kesetiaanku, baktiku sebagai istri. Apa yang kurang? Ia hanya menatapku dengan tatapan kosong. Kamu terlalu baik, Aina, terlalu sempurna. Aku merasa terkekang. Jawabnya, entah itu alasan yang jujur atau hanya pembelaan diri. Meskipun Ibu Halimah memang tak pernah menyukaiku, saat Rian mengakui perselingkuhannya, Ibu Halimah tidak menyalahkanku secara langsung atas perselingkuhan itu. Ia lebih menyalahkan Rian karena tidak jujur. Namun, ia tetap tidak berusaha menyatukan kami kembali. Seolah ia memang tidak terlalu keberatan dengan perpisahan kami. Perceraian pun tak terhindarkan. Aku setuju, karena aku tahu, mempertahankan pernikahan yang sudah hampa itu hanya akan membuatku semakin menderita. Dengan berat hati, aku melepas Rian, membiarkannya pergi mengejar kebahagiaan yang ia inginkan. Proses perceraian berjalan cepat, tanpa banyak drama, seolah kami berdua ingin segera mengakhiri semua sandiwara ini. Setelah semua itu berakhir, aku mengurung diri selama berbulan-bulan. Aku kehilangan nafsu makan, tak peduli dengan penampilan, dan hanya ingin menangis. Sarah adalah satu-satunya orang yang tak pernah lelah mendampingiku, menghiburku, dan memberiku semangat. Perlahan, dengan bantuan Sarah dan juga dukungan tak terbatas dari kedua orang tuaku, aku mulai bangkit. Aku fokus pada bisnis busana muslimku, yang ternyata semakin berkembang pesat. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada keberadaan seorang pria, melainkan pada ketenangan hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Aku memperbaiki diri, tidak hanya secara fisik dengan merawat diri, tetapi juga secara batiniah. Aku membaca lebih banyak buku agama, mengikuti kajian-kajian, dan memperbanyak amal ibadah. Aku menemukan kekuatan dalam setiap sujud, kedamaian dalam setiap lantunan ayat suci, dan ketenangan dalam setiap zikir. Melihat undangan pernikahan Rian sekarang, rasanya seperti melihat bayangan dari masa lalu yang jauh. Bayangan yang kini tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi pengingat akan seberapa jauh aku telah melangkah. Pengingat bahwa aku adalah Aina yang berbeda. Aina yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Setelah obrolan dengan Sarah, undangan Rian masih menjadi beban pikiran. Aku meletakkannya kembali di meja, namun kali ini dengan perasaan yang sedikit berbeda. Bukan lagi rasa terkejut yang mendominasi, melainkan sebuah dilema yang cukup besar. Haruskah aku datang? Secara akal sehat, tidak ada alasan bagiku untuk hadir di acara pernikahan mantan suamiku. Aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Tidak ada kewajiban, apalagi keinginan. Namun, jauh di lubuk hati, ada bisikan halus yang menggodaku untuk datang. Bisikan yang mengatakan, ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Aku memandangi pantulan diriku di cermin. Wajahku tampak lebih dewasa, dengan garis-garis kelelahan yang samar di sudut mata, namun juga terpancar ketenangan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Hijabku membingkai wajahku dengan anggun, menonjolkan fitur-fitur yang dulu seringkali kuabaikan. Sarah, yang melihat kegalauan di wajahku, kembali mendekat. "Kamu masih memikirkannya, kan?" tanyanya lembut, seolah bisa membaca isi pikiranku. Aku menghela napas. Entahlah, Rah, aku bingung. Satu sisi, aku merasa tidak perlu. Untuk apa? Mengenang masa lalu yang pahit? Tapi di sisi lain, ada rasa ingin menunjukkan bahwa aku sudah ikhlas, sudah bahagia. Sarah mengangguk-angguk, memahami.
Itu perasaan yang wajar, Aina. Banyak orang merasakan hal yang sama dalam posisimu. Tapi ini bukan tentang Rian atau keluarga barunya. Ini tentang kamu, tentang dirimu yang sekarang. Bagaimana jika aku justru terlihat lemah di sana? Tanyaku, menyuarakan kekhawatiran terbesar. Aku tidak ingin ada tatapan iba, apalagi tatapan merendahkan. Aku tidak ingin orang-orang berpikir aku masih terpuruk dalam kesedihan. Justru itu tantangannya, sahut Sarah, matanya berbinar. Kamu bisa mengubah pandangan itu. Tunjukkan pada mereka bahwa Aina yang sekarang adalah Aina yang baru. Kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Wanita berhijab yang anggun dan berwibawa. Kata-kata Sarah seperti menyuntikkan keberanian ke dalam diriku. Aku membayangkan diriku berjalan masuk ke aula pernikahan itu, dengan kepala tegak, senyum tulus, dan hati yang damai. Aku membayangkan tatapan terkejut dari beberapa wajah yang kukenal, tatapan yang mungkin saja tidak lagi berisi iba, melainkan kagum. Tapi bagaimana dengan keluarga Maya? Tiba-tiba, kekhawatiran itu meluncur dari bibirku, dan seketika semua keberanian yang tadi sempat hadir seperti menguap begitu saja. Bayangan orang tua Maya, yang mungkin sudah mendengar versi cerita dari Rian atau Maya, membuatku gentar. Mereka mungkin ingin melindungi putri mereka dan memandangku sebagai sosok yang mengganggu. Sarah mengernyit. Keluarga Maya? Kenapa dengan mereka? Aku takut mereka akan mempermalukanku. Aku takut mereka akan melontarkan kata-kata pedas yang bisa menghancurkan suasana hatiku. Mereka kan belum mengenalku, dan mungkin Rian atau Maya sudah bercerita tentangku, tapi dengan versi yang berbeda. Aku mengakui ketakutanku. Meskipun aku sudah mengklaim diriku kuat, namun ada bagian kecil dalam diriku yang masih gentar menghadapi prasangka orang-orang baru. Dengar, Aina. Sarah memegang kedua bahuku, menatapku dengan serius. Kamu tidak perlu takut. Kamu tidak berhutang apapun pada mereka. Jika mereka mencoba berbuat sesuatu, kamu punya hak untuk membela diri atau mengabaikannya. Yang penting, kamu datang dengan hati yang lapang, bukan dengan dendam. Kamu benar, aku bergumam, mencoba mencerna setiap perkataan Sarah. Dendam? Tidak, aku sudah tidak punya itu. Yang ada hanyalah sebuah keinginan untuk berdamai dengan masa lalu, dan mungkin sebuah keharusan untuk menutup buku ini dengan anggun. Aina, datanglah ke pernikahan Rian bukan untuk Rian, atau untuk Maya, atau untuk keluarganya. Tapi datanglah untuk dirimu sendiri, kata Sarah lagi, dengan suara yang lebih lembut. Untuk menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu sudah memaafkan, sudah melangkah, dan sudah siap untuk membuka lembaran baru yang lebih indah. Aku memejamkan mata, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam jiwaku. Sebuah gambaran masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu, mulai terlukis dalam benak. Gambaran tentang Aina yang bahagia, yang sukses, dan yang dicintai. Aku membuka mata, menatap Sarah dengan senyum tipis. Oke, aku akan datang, ucapku, dan kali ini, ada keyakinan penuh dalam suaraku. Bukan karena terpaksa, melainkan karena pilihan. Pilihan untuk membebaskan diriku sepenuhnya. Itu baru Aina yang kukenal. Seru Sarah gembira, memelukku erat. Kita akan membuatmu tampil luar biasa. Kamu akan menjadi pusat perhatian, bukan karena drama, tapi karena aura positifmu. Aku tertawa kecil. Rasa tegang yang semula melingkupi dadaku kini sedikit mengendur. Sarah benar. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku menghadapi masa laluku dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Mulai sekarang, persiapanku untuk menghadiri pernikahan Rian bukan lagi sekadar memilih baju. Ini adalah persiapan mental, persiapan hati, untuk menghadapi semua yang mungkin akan terjadi di sana. Aku ingin datang sebagai Aina yang baru, yang kuat, yang berani,
dan yang telah menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Sejak keputusanku untuk menghadiri pernikahan Rian, suasana hatiku terasa lebih ringan. Ada sebuah resolusi yang terbentuk, sebuah tujuan yang jelas. Ini bukan lagi tentang mantan suamiku atau keluarga barunya, tetapi tentang diriku sendiri. Tentang bagaimana aku akan menutup babak ini dengan penuh martabat. Aku mulai mempersiapkan diri dengan saksama. Hal pertama yang kupikirkan adalah pakaian. Sebagai perancang busana muslim, aku tahu betul bagaimana tampil elegan dan anggun tanpa harus berlebihan. Aku ingin busanaku mencerminkan ketenangan dan kepercayaan diri yang kini kumiliki. Aku memilih selembar kain brokat berwarna dusty rose, dipadukan dengan satin silk berwarna senada. Aku merancang sebuah gamis yang sederhana namun berkelas, dengan detail bordir di bagian dada dan pergelangan tangan. Potongannya longgar, jatuh anggun di tubuhku, dan tidak memperlihatkan lekuk. Untuk hijab, aku memilih pashmina panjang berbahan ceruti yang lembut, dengan warna senada gamis. Aku berlatih mengkreasikan beberapa gaya hijab yang tampak elegan dan rapi, namun tetap syar'i. Aku ingin penampilanku utuh, dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencerminkan identitasku sebagai wanita muslimah yang modern dan berkelas. Sarah, tentu saja, menjadi konsultan pribadiku. Ia menemaniku memilih bahan, mendiskusikan desain, dan memberikan masukan-masukan berharga. "Kamu akan terlihat seperti bidadari, Aina," pujinya suatu kali, membuatku tersenyum malu. "Berlebihan kamu, Rah," sahutku, namun dalam hati, aku senang dengan pujiannya. Bagiku, tampil cantik di hadapan publik adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Selama itu tidak bertujuan untuk pamer atau mencari perhatian yang tidak pada tempatnya. Selain busana, aku juga mulai fokus pada perawatan diri. Aku rutin melakukan facial, perawatan rambut, dan pijat relaksasi. Aku ingin tubuh dan pikiranku segar, sehingga aura positif bisa terpancar dengan sempurna di hari haji. Namun, persiapan yang paling penting adalah persiapan mental dan spiritual. Setiap malam, setelah sholat Isya, aku menyempatkan diri untuk sholat tahajud. Dalam setiap sujud, aku memohon kekuatan dari Allah, agar hatiku tetap teguh dan damai. Aku memohon agar Allah melindungiku dari segala bentuk keburukan, dan memberiku ketenangan saat menghadapi situasi yang mungkin tidak menyenangkan. Aku juga memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Ayat-ayat suci itu bagaikan penawar bagi setiap keraguan dan ketakutan yang masih tersisa di sudut hatiku. Aku belajar bahwa semua yang terjadi adalah ketetapannya, dan ada hikmah di balik setiap ujian. Aku mencoba memaafkan Rian, dan juga keluarga Maya, atas prasangka yang mungkin mereka miliki. Bukan berarti aku melupakan apa yang telah terjadi, tetapi aku memilih untuk melepaskan beban itu dari hatiku. Memendam dendam hanya akan menyakitiku sendiri. Aku ingin datang ke pernikahan itu dengan hati yang bersih, tanpa ada sedikit pun bara api kebencian yang masih membakar. Aku membayangkan bagaimana reaksi mereka nanti. Mungkin Rian akan terkejut melihatku. Mungkin Maya akan merasa sedikit tidak nyaman. Dan mungkin, orang tua Maya akan menunjukkan sikap yang kurang ramah. Tapi itu semua di luar kendaliku. Yang bisa kukendalikan adalah reaksiku sendiri. Aku berlatih senyum di depan cermin. Senyum yang tulus, yang tidak dipaksakan, yang memancarkan kedamaian. Aku ingin senyumku menjadi cerminan dari hatiku yang sudah lapang. Aku tidak ingin ada jejak kesedihan atau kemarahan di sana. "Kamu siap?" tanya Sarah suatu pagi, saat kami sarapan bersama. Tanggal pernikahan sudah di depan mata. "Insya Allah," jawabku mantap. Aku benar-benar merasa siap. Rasa takut dan ragu yang semula menggerogoti kini telah berganti dengan sebuah ketenangan yang mendalam. Aku sudah tidak lagi peduli dengan apa yang akan orang lain katakan. Aku sudah tidak lagi terbebani dengan ekspektasi siapapun. Satu-satunya yang penting adalah aku, Aina, bisa melangkah maju dengan kepala tegak dan hati yang bersih.
Aku percaya Allah selalu bersamaku. Dengan pertolongannya, aku akan mampu melewati ini semua dengan indah. Ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bersyukur atas setiap nikmat yang telah Dia berikan. Aku mengambil undangan Rian sekali lagi. Kali ini, aku tidak lagi merasakan kepahitan. Hanya selembar kertas, dengan nama-nama yang kini tak lagi memiliki arti penting bagiku. Hanya sebuah penanda bahwa masa lalu memang pernah ada, namun tidak lagi mendefinisikan siapa aku hari ini. Aku memasukkan undangan itu ke dalam tas kecilku. Aku akan datang dengan busana terbaik, dengan hati yang lapang, dan dengan senyum terbaik yang kumiliki. Aku akan menjadi saksi dari kebahagiaan orang lain, dan dalam waktu yang sama, merayakan kebahagiaanku sendiri yang telah kutemukan. Hari pernikahan itu tiba. Langit cerah, seolah ikut merayakan. Jantungku berdebar, bukan karena gugup, melainkan karena campuran antusiasme dan sedikit rasa takjub akan keberanianku sendiri. Aku mengenakan gamis Dusty Rose yang telah kurancang, dipadukan dengan pashmina yang terpasang rapi dan anggun. Sentuhan makeup natural yang menonjolkan mataku membuat wajahku tampak lebih segar. Sarah menemaniku. Ia tak henti-hentinya memujiku, membuatku merasa semakin percaya diri. "Aina, kamu cantik sekali hari ini," bisiknya saat kami tiba di depan gedung resepsi. Sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Jakarta. Aku tersenyum tipis, membalas genggaman tangannya. "Kamu juga, Rah." Kami melangkah masuk ke dalam ballroom yang mewah. Dekorasi bunga-bunga segar mendominasi ruangan, menciptakan suasana romantis yang kental. Cahaya lampu gantung kristal memantul indah, menyinari setiap sudut. Gemuruh musik orkestra mengalun lembut, membaur dengan bisikan-bisikan tamu undangan. Begitu kami melangkah lebih jauh, aku bisa merasakan tatapan mata mulai beralih ke arahku. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar. Beberapa wajah yang kukenal dari masa lalu, teman-teman Rian atau kerabat jauh, tampak terkejut melihat kehadiranku. Ada yang tersenyum canggung, ada pula yang hanya menatap dengan mata memicing, penuh rasa ingin tahu. Aku membalas tatapan mereka dengan senyum tipis, kepala terangkat tegak. Aku tidak mencari perhatian, tetapi aku juga tidak akan menghindarinya. Aku datang sebagai tamu undangan, dengan hak yang sama seperti yang lain. "Kamu mencuri perhatian, Aina," bisik Sarah, menahan tawa. "Lihatlah, semua mata tertuju padamu." Aku hanya tersenyum. Aku tahu, penampilanku yang anggun dan berhijab di tengah keramaian seperti ini mungkin memang sedikit berbeda. Tapi aku tidak datang untuk pamer. Aku datang dengan niat yang murni, untuk berdamai dengan masa lalu dan melanjutkan hidup. Kami mencari tempat duduk yang tidak terlalu mencolok, namun juga tidak terlalu tersembunyi. Aku ingin bisa melihat suasana, namun tidak ingin menjadi pusat perhatian berlebihan. Sarah, dengan sigap, menemukan meja kosong di sudut yang strategis. Dari kejauhan, aku bisa melihat pelaminan yang megah. Rian berdiri di sana, gagah dengan setelan jas putihnya, bersanding dengan Maya yang tampak cantik dalam balutan gaun pengantin putih. Mereka terlihat serasi, dan entah mengapa, melihat mereka seperti itu, tidak ada lagi rasa sakit yang muncul. Hanya sebuah pengakuan bahwa mereka memang berjodoh. Beberapa saat kemudian, aku merasakan ada seseorang yang mendekat. Aku menoleh, dan ternyata itu adalah Tante Ani, salah satu kerabat dekat Rian yang dulu cukup menyayangiku. Wajahnya tampak terkejut, namun kemudian berubah menjadi senyum hangat. "Aina, astaga, ini benar kamu?" Tante Ani memelukku erat. "Aku tidak menyangka kamu akan datang." Aku membalas pelukannya. "Assalamualaikum, Tante." "Iya, Tante. Aku datang." "Kamu cantik sekali, Nak," pujinya, matanya berkaca-kaca.
Kamu terlihat sangat sehat dan bahagia. Kalimat itu, yang tulus dari Tante Ani, membuat hatiku sedikit menghangat. Setidaknya, ada seseorang di sini yang tidak menatapku dengan tatapan aneh. Alhamdulillah, Tan. Terima kasih banyak. Kami berbincang sebentar, menanyakan kabar masing-masing. Tante Ani tampak senang melihatku baik-baik saja. Ia bercerita sedikit tentang persiapan pernikahan Rian, dan aku mendengarkan dengan seksama, tanpa sedikit pun emosi negatif yang muncul. Ia juga berbisik tentang betapa protektifnya keluarga Maya, terutama ibunya. Setelah Tante Ani pergi, aku kembali mengamati sekeliling. Aku melihat beberapa teman lama Rian yang dulu juga berteman denganku. Mereka hanya menyapa dengan anggukan kepala atau senyum tipis, mungkin masih merasa canggung. Aku tidak peduli. Aku datang bukan untuk mencari pengakuan, apalagi persahabatan kembali. Aku datang untuk diriku sendiri. Untuk menyaksikan bahwa babak ini telah selesai, dan aku bisa menutupnya dengan hormat. Ketika musik mulai mengalun lebih keras dan MC mengumumkan momen spesial, aku tahu saatnya telah tiba. Aku mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk apapun yang mungkin akan terjadi. Aku tidak tahu apakah Rian akan menyapaku, atau apakah keluarga Maya akan mencoba berinteraksi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kedamaian yang telah susah payah kurajut. Aku adalah Aina yang kuat, yang berhijab, dan yang kini telah menemukan jati dirinya. Aku akan menghadapi ini semua dengan senyum, dengan ketenangan, dan dengan keyakinan penuh pada takdirnya. Momen yang ditunggu pun tiba. Rian dan Maya turun dari pelaminan, berjalan menyapa tamu-tamu undangan. Langkah mereka tampak serasi, senyum terpampang di wajah keduanya. Aku mengamati dari kejauhan, hatiku sama sekali tidak bergetar. Hanya ada rasa netral, seolah menyaksikan dua orang asing. Sarah menyenggol lenganku. Mereka mendekat. Bisiknya, aku mengangguk, bersiap. Aku tidak akan menghindar. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan keteguhan hati. Aku menarik napas, menegakkan punggung, dan memasang senyum tipis di wajah. Rian dan Maya tiba di meja kami. Mata Rian melebar sedikit saat melihatku. Ada sekelebat ekspresi terkejut di wajahnya, bercampur dengan sesuatu yang sulit kuartikan. Rasa bersalah, penyesalan, aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Aina, ucap Rian, suaranya sedikit tertahan. Aku tersenyum. Selamat, Rian. Selamat atas pernikahanmu, kataku, nadaku datar dan tenang, tanpa ada sedikit pun getaran. Aku mengulurkan tangan. Rian menjabat tanganku, genggamannya terasa dingin. Terima kasih, Aina. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Tentu saja aku datang, jawabku, masih dengan senyum. Ini kan hari bahagiamu. Kemudian, aku beralih pada Maya. Wanita itu tampak cantik, namun ada sedikit ketegangan di matanya. Mungkin ia merasa canggung, atau mungkin ia tahu tentang masa laluku dengan Rian. Selamat juga untukmu, Maya. Semoga pernikahan kalian langgeng dan bahagia, ucapku tulus. Maya membalas senyumku, tampak sedikit lega. Terima kasih, Aina. Senang kamu bisa datang. Interaksi singkat itu terasa formal, namun setidaknya berjalan lancar. Tidak ada drama, tidak ada air mata, tidak ada nada tinggi. Aku berhasil menjaga ketenangan dan martabatku. Rian dan Maya kemudian melanjutkan perjalanan mereka menyapa tamu lain. Kamu hebat, Aina, bisik Sarah, mengacungkan jempol. Aku bangga padamu. Aku hanya tersenyum. Perasaan lega sedikit menyelimuti. Aku sudah melewati salah satu tantangan. Namun, aku tahu, masih ada satu lagi yang mungkin akan datang. Keluarga Maya. Tidak lama kemudian, aku melihat rombongan keluarga Maya menghampiri meja kami. Di antara mereka,
Ada seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan tatapan tajam. Aku yakin itu adalah Ibu Karina, ibu kandung Maya. Ia ditemani oleh beberapa kerabat lain, dan yang mengejutkanku, Ibu Halimah, mantan mertuaku, juga berada dalam rombongan itu, sedikit di belakang Ibu Karina. Wajah Ibu Karina terlihat menegang begitu matanya menangkapku. Senyum tipis yang semula menghiasi bibirnya langsung pudar. Ia tampak protektif dan curiga, seolah aku adalah ancaman. "Oh, ini toh yang namanya Aina?" Suara Ibu Karina terdengar ketus, meskipun tidak terlalu keras agar tidak menarik perhatian terlalu banyak orang. Ia berhenti tepat di depan mejaku, melipat kedua tangannya di dada. Aku mengangkat kepala, menatapnya langsung. "Assalamualaikum, Ibu Karina," sapaku dengan hormat, namun tanpa ada rasa takut. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat, nadanya dingin. "Tidak kusangka kamu berani datang ke sini." Ada nada mengejek dalam suaranya, seolah kehadiranku adalah sesuatu yang memalukan. Kalimat itu, yang diucapkannya tanpa tedeng aling-aling, membuat hatiku sedikit tercubit. Tapi aku sudah mempersiapkan diri. Aku tidak akan terpancing. "Mengapa tidak, Ibu? Aku datang sebagai tamu undangan, untuk mengucapkan selamat pada Rian dan Maya," jawabku tenang. Ibu Halimah, mantan mertuaku, yang berdiri di belakang Ibu Karina, kini menatapku dengan ekspresi campur aduk. Ada sedikit kelegaan karena bukan dia yang memulai, namun juga rasa penasaran dan mungkin sedikit kepuasan. "Sudahlah, Ibu. Tidak perlu membahas hal-hal yang tidak penting di hari bahagia ini," ujar Sarah, mencoba menengahi, namun Ibu Karina mengabaikannya. "Tidak penting? Oh, ini sangat penting, Nona," sahut Ibu Karina, menatap Sarah tajam, lalu kembali beralih padaku. "Agar orang tahu, tidak semua masa lalu itu bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi kalau sudah menyakiti hati putriku." Aku merasakan darahku berdesir, namun aku tetap menjaga ketenangan. Aku tidak akan membiarkannya merusak kedamaian batinku. Aku hanya tersenyum tipis, tidak membalas provokasinya. Aku tahu, ia ingin aku bereaksi. Ibu Karina mendengus. "Kamu pikir dengan berpenampilan seperti ini kamu bisa menipu orang? Kelihatan polos, berhijab, tapi siapa sangka bisa membuat rumah tangga orang hancur. Membuat Rian menderita sampai akhirnya putriku yang harus mengobati lukanya." Kalimat itu, yang diucapkan di depan umum, di hari pernikahan putrinya sendiri, bagaikan tamparan keras ke wajahku. Hatiku terasa perih, namun aku bertekad tidak akan menangis. Aku tidak akan memberikan kepuasan padanya. Ia telah memutarbalikkan fakta, menjadikanku pihak yang bersalah. Sarah sudah siap untuk membela, namun aku menahan lengannya. Aku tahu, jika aku membiarkan emosiku keluar, itu hanya akan memperkeruh suasana dan membuatku terlihat lemah. Aku harus kuat, demi diriku sendiri. Aku menatap Ibu Karina, mataku tidak goyah sedikit pun. Aku tidak akan membiarkan kata-katanya mendefinisikan siapa aku. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu seberapa besar perjuanganku. Dan aku tahu, Allah Maha Tahu atas segala isi hati. "Ibu Karina," kataku, suaraku masih tenang, meskipun ada sedikit getaran yang tak bisa kusembunyikan. "Saya datang ke sini dengan niat baik, untuk menghormati pernikahan Maya. Saya mohon, janganlah Ibu merusak suasana bahagia ini dengan kata-kata yang tidak pantas." Ibu Karina tertawa sinis. "Niat baik? Atau mau pamer kalau kamu sudah move on? Jangan munafik, Aina. Aku tahu betul bagaimana dirimu dari Rian dan Maya." Rian dan Maya yang sedang berbincang dengan tamu lain, kini mulai melirik ke arah kami, tampak sedikit menyadari keributan kecil yang terjadi. Aku tidak ingin merusak hari bahagia mereka, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan diriku terus-menerus dihina. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa.
Aku menatap Ibu Karina dengan tatapan yang tenang, namun penuh makna. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan marah, aku tidak akan menangis. Aku akan berbicara dengan hati, dengan kebenaran. Inilah saatnya. Saatnya untuk mengakhiri semua ini dengan satu kalimat. Satu kalimat yang akan menjadi penutup bagi babak ini, dan pembuka bagi lembaran baru dalam hidupku. Kata-kata Ibu Karina yang menusuk itu seperti mengunci napasku. Kelihatan polos, berhijab, tapi siapa sangka bisa membuat rumah tangga orang hancur. Membuat Rian menderita sampai akhirnya putriku yang harus mengobati lukanya. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada merendahkan, membuat beberapa pasang mata di sekitar kami menoleh. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas. Ia terang-terangan menuduhku sebagai penyebab penderitaan Rian dan perusak rumah tangga. Aku menatapnya lurus, mencoba menyaring setiap emosi negatif yang ingin meluap. Amarah, sedih, dan rasa dipermalukan bercampur aduk. Namun, di antara semua itu, ada sebuah kekuatan yang muncul dari dalam diriku. Kekuatan yang kubangun selama 2 tahun terakhir, kekuatan yang bersumber dari imanku. Sarah, di sampingku, sudah mengepalkan tangan. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar menahan amarah. Namun, tatapan mataku padanya seolah berkata, "Jangan, biar aku yang menghadapi." Ibu Karina, suaraku terdengar pelan namun tegas, bahkan mungkin terdengar di antara bisikan-bisikan orang lain. Saya rasa tidak pantas kita membicarakan hal pribadi di tempat umum seperti ini, apalagi di hari bahagia putri ibu. Oh, kamu masih punya harga diri untuk berkata pantas. Ejeknya, bibirnya membentuk senyum mencemooh. Dulu saja, saat jadi istri Rian, tidak pernah becus mengurusnya. Wajar saja Rian mencari yang lain. Kalimat itu bagaikan api yang menyambar bensin. Harga diriku diinjak-injak, kenangan pahit masa lalu dibangkitkan, dan ia berani memutarbalikkan fakta tentang siapa yang menyebabkan perpisahan kami. Aku melihat ekspresi Ibu Halimah yang tampak sedikit terkejut dengan keberanian Ibu Karina, namun ia tetap memilih diam. "Maksudmu apa, Bu Karina?" tanya salah satu kerabat Maya yang baru datang dan belum tahu duduk perkaranya. Ia tampak kebingungan dengan suasana yang tiba-tiba tegang. Ibu Karina, dengan nada penuh kepuasan, menjawab, "Ini loh, Bu, mantan istri Rian. Dulu, dia yang membuat Rian menderita. Tidak bisa mengurus rumah, tidak bisa membahagiakan Rian. Makanya Rian cari yang lain. Kamu hati-hati loh, nanti anakmu juga diperlakukan seperti ini oleh wanita bermuka dua ini." Ia menambahkan lagi dengan tatapan sinis kepadaku. Dua kata terakhir itu, wanita bermuka dua, terasa seperti belati yang menusuk ulu hatiku. Selama ini, aku selalu berusaha menjadi yang terbaik. Aku mengorbankan banyak hal demi Rian, demi pernikahanku. Namun kini, semua itu dihina begitu saja, di depan umum, di hadapan banyak orang, dan yang lebih menyakitkan, kebenarannya diputar balikan. Aku menatap Ibu Karina. Air mataku memang tidak jatuh, tetapi mataku memanas. Ada rasa sakit yang mendalam, namun juga sebuah tekad yang membara. Aku tidak akan membiarkan dia memenjarakanku dalam bayang-bayang masa lalu lagi. Aku tidak akan membiarkan dia mendefinisikan siapa aku. Ibu Karina, aku mengulang namanya, kali ini dengan nada yang lebih berat. Saya datang ke sini dengan hati yang lapang. Saya datang untuk mendoakan kebahagiaan putri ibu. Jika ibu masih menyimpan prasangka atau kebencian terhadap saya, itu adalah urusan ibu. Prasangka? Ibu Karina tertawa sinis. Aku tidak punya prasangka pada wanita sepertimu. Aku hanya ingin kamu tahu tempatmu. Kamu itu sudah masa lalu. Jadi, jangan coba-coba mengganggu kebahagiaan putraku lagi. Ia menunjuk Rian yang kini tampak sudah menyadari keributan, dan mulai berjalan mendekat dengan wajah bingung. Aku terdiam sejenak.
Aku membiarkan kata-kata itu menggantung di udara. Aku tahu, ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam argumen. Ini tentang menjaga kehormatanku, dan juga tentang memberikan pelajaran. Pelajaran tentang betapa berharganya sebuah ketulusan dan betapa merusaknya sebuah kebencian. Sarah menatapku, matanya memancarkan dukungan dan kekhawatiran. Aku tahu ia ingin aku pergi dari sana, menghindari konflik yang semakin membesar. Namun, aku merasa ini adalah saat yang tepat. Momen untuk berbicara. Rian kini sudah berdiri tidak jauh dari kami, menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Maya, di belakangnya, tampak panik. Aku tidak ingin merusak hari bahagia mereka, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan diriku terus-menerus dihina. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Aku menatap Ibu Karina dengan tatapan yang tenang, namun penuh makna. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan marah, aku tidak akan menangis. Aku akan berbicara dengan hati, dengan kebenaran. Inilah saatnya. Saatnya untuk mengakhiri semua ini dengan satu kalimat. Satu kalimat yang akan menjadi penutup bagi babak ini, dan pembuka bagi lembaran baru dalam hidupku. Udara di sekitar kami terasa membeku. Bisikan-bisikan tamu mulai mereda, digantikan oleh keheningan yang tegang. Semua mata, termasuk mata Rian dan Maya yang kini sudah lebih dekat, kini tertuju padaku. Ibu Karina masih berdiri tegak, dengan tatapan menantang, menunggu respons dariku. Ia jelas mengira aku akan membalas dengan amarah atau air mata. Ibu Halimah di belakangnya tampak tegang, seolah merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Tapi ia salah. Aku sudah tidak lagi menyimpan amarah atau air mata untuknya. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang telah kutemukan, dan sebuah kebenaran yang harus kuucapkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Aku memandang Ibu Karina, lalu melirik sekilas ke arah Rian dan Maya. Aku tidak meninggikan suara, namun setiap kata yang kuucapkan terdengar jelas, menembus keheningan yang mendalam. Ibu Karina, aku memulai, suaraku lembut namun penuh otoritas. Saya memang datang sebagai mantan istri Rian. Saya datang untuk mendoakan kebahagiaan mereka. Kalimat pertamaku sedikit mengejutkannya. Ia mungkin mengharapkan pembelaan diri atau serangan balik. Namun aku melanjutkan, tanpa jeda, tanpa goyah. Dulu, saat saya menjadi istri Rian, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya mencintai Rian dengan tulus, dan saya mengabdikan diri untuk pernikahan kami. Aku melirik Rian sejenak, tatapan kami beradu. Ada keraguan di matanya, seolah ia teringat sesuatu. Saya akui, ada banyak kekurangan pada diri saya. Tidak ada manusia yang sempurna. Lanjutku, dengan senyum tipis yang tulus. Namun, saya percaya, kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas kehinaan orang lain. Kalimat itu, yang kuucapkan dengan penuh penekanan, bagaikan tamparan tak terlihat. Aku bisa melihat mata Ibu Karina sedikit terbelalak. Wajahnya yang semula penuh cibiran kini mulai menunjukkan ekspresi terkejut, bercampur kebingungan. Rian tampak menunduk, dan Maya menatap ibunya dengan tatapan tidak nyaman. Saya datang bukan untuk merusak hari bahagia ini, Ibu, aku melanjutkan, menatap Ibu Karina lurus ke dalam mata. Justru saya datang untuk menjadi saksi bahwa Rian sudah menemukan kebahagiaannya yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bisa saya berikan, karena dia sudah memilih jalan lain untuk itu. Seketika, ballroom yang tadinya riuh dengan bisikan kini benar-benar hening. Ibu Karina, yang selama ini selalu merasa di atas angin, kini membeku di tempatnya. Senyum mencemoohnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kosong, tak percaya. Matanya menatapku, namun seolah tak melihat apa-apa. Rian mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan terkejut, seolah baru tersadar dari sesuatu. Maya, di sampingnya,
juga tampak terpaku, menatap ibunya, lalu beralih menatapku, dengan raut wajah yang tidak bisa dijelaskan. Ibu Halimah, mantan mertuaku, yang berdiri di belakang Ibu Karina, kini juga membeku, mungkin terkejut dengan kalimatku yang menohok itu. Sarah, yang selama ini tegang di sampingku, kini menghela napas lega. Ia tersenyum padaku, senyum bangga yang tulus. Aku berhasil. Aku tidak terpancing. Aku tidak jatuh dalam perangkapnya. Aku telah melontarkan sebuah kebenaran yang menohok, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Aku tidak membalas hinaan dengan hinaan. Aku membalasnya dengan pengakuan jujur yang mengarah pada diri mereka sendiri, dan dengan sebuah pengingat akan esensi kebahagiaan yang sejati. Satu kalimat itu, yang diucapkan oleh seorang mantan istri yang berhijab, di hari pernikahan mantan suaminya, telah membekukan mereka. Bukan karena ancaman, bukan karena kata-kata kasar, melainkan karena kekuatan dari sebuah hati yang telah memaafkan, dan sebuah jiwa yang telah menemukan kedamaian, sekaligus secara halus mengembalikan fakta bahwa Rianlah yang mencari kebahagiaan lain. Aku tidak menunggu reaksi lebih lanjut. Setelah mengucapkan kalimat itu, aku menundukkan kepala sedikit, sebagai tanda hormat terakhir, lalu berbalik dan berjalan perlahan menuju pintu keluar. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku sudah menutup babak ini dengan caraku sendiri, dengan martabatku sendiri. Langkah kakiku terasa ringan saat aku berjalan menjauhi kerumunan itu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, aku telah meninggalkan sebuah jejak, sebuah kesan yang mungkin tidak akan mudah mereka lupakan. Ballroom yang semula hening, kini mulai diisi dengan bisikan-bisikan yang lebih keras. Kali ini, aku yakin, bisikan-bisikan itu bukan lagi tentang hinaan padaku, melainkan tentang apa yang baru saja terjadi. Aku bisa merasakan tatapan mata yang mengikutiku. Beberapa tamu, yang mungkin mendengar sebagian perdebatan itu, kini menatapku dengan ekspresi campur aduk. Ada rasa penasaran, ada simpati, dan ada pula rasa kagum yang samar. Aku hanya terus berjalan, fokus pada tujuan, keluar dari ruangan ini dengan kepala tegak. Sarah segera menyusulku, menggenggam tanganku erat. "Aina, kamu luar biasa," bisiknya, suaranya penuh kekaguman. "Aku tidak pernah melihatmu sekuat itu." Aku tersenyum padanya. "Alhamdulillah, Rah. Allah memberiku kekuatan." Kami terus berjalan menuju pintu keluar. Saat kami melewati area tempat Rian dan Maya menyapa tamu, aku melirik sekilas. Rian tampak berdiri di sana, menatap kosong ke arah meja tempat kami tadi berada. Ekspresinya penuh penyesalan. Maya di sampingnya tampak memegang erat lengan ibunya, Ibu Karina, yang masih berdiri mematung dengan wajah pucat. Aku dan Sarah berhasil keluar dari ballroom tanpa hambatan berarti. Udara segar di luar terasa begitu melegakan, seolah membersihkan paru-paruku dari semua ketegangan yang baru saja kurasakan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang mendalam menyelimuti hatiku. "Kita pulang?" tanya Sarah. Aku mengangguk. "Ya, Rah. Aku sudah tidak punya urusan lagi di sana." Di perjalanan pulang, aku memejamkan mata. Semua adegan itu terputar kembali dalam benak. Kata-kata Ibu Karina yang menusuk, tatapan mata Rian yang penuh penyesalan, dan ekspresi terbeku mereka setelah satu kalimatku. Aku tidak merasa puas, tidak merasa menang. Hanya ada rasa damai. Aku tidak membalas keburukan dengan keburukan. Aku tidak membalas kebencian dengan kebencian. Aku membalasnya dengan ketenangan, dengan doa, dan dengan pengingat akan kebenaran. Dan itu, bagiku, adalah kemenangan sejati. Kemenangan atas diriku sendiri, atas emosiku, dan atas masa lalu yang pernah membelenggu. Sesampainya di rumah, aku langsung mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Dalam sujudku, aku bersyukur pada Allah atas kekuatan yang telah diberikannya.
Aku bersyukur atas kedamaian yang kini kurasakan. Aku bersyukur karena aku bisa menghadapi ini semua dengan martabat. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Rian nanti. Apakah ia akan memikirkan kembali semua yang telah terjadi? Apakah ia akan menyadari kebohongan yang telah ia buat tentang perpisahan kami? Aku tidak tahu. Tapi itu semua sudah bukan urusanku lagi. Aku sudah melepaskannya. Beberapa hari kemudian, Sarah datang menemuiku dengan wajah penuh semangat. "Aina, kamu harus lihat ini," serunya, menyodorkan ponselnya kepadaku. Di layar ponsel itu, terlihat sebuah video pendek. Video yang diambil dari sudut yang agak jauh, namun cukup jelas untuk menangkap adegan saat Ibu Karina menghinaku dan respons satu kalimatku. Video itu diunggah oleh seseorang yang tidak kukenal, dengan judul, "Aku dihina calon mertua baru mantan suami di hari pernikahan, tapi satu kalimatku membuat mereka membeku." Aku menontonnya, dan ada rasa takjub yang muncul. Video itu kini menjadi viral. Komentar-komentar membanjiri, sebagian besar memuji ketenangan dan kebijaksanaanku. "Wanita berhijab ini sungguh berhati mulia," tulis seorang netizen. Balasan yang sangat elegan. Tanpa perlu marah, tanpa perlu menghina balik. Ada juga komentar yang mengutuk tindakan Ibu Karina. "Memalukan sekali orang tua seperti itu," tulis yang lain. Di hari bahagia anaknya, justru merusak suasana dengan kebencian dan kebohongan. Banyak yang juga bersimpati pada Rian yang tampak menunduk dalam video, mengisyaratkan ia menyadari kesalahannya. Aku terdiam, memandangi video itu. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi viral. Aku tidak pernah berniat mencari sensasi. Aku hanya ingin menyelesaikan masalahku dengan hati yang damai. Namun, takdir berkata lain. "Kamu jadi inspirasi banyak orang, Aina," kata Sarah, matanya berbinar. "Banyak wanita yang merasakan hal yang sama denganmu, tapi tidak punya keberanian untuk menghadapi. Kamu menunjukkan pada mereka bahwa ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik." Aku tersenyum. Ya, mungkin ini adalah hikmahnya. Mungkin Allah ingin menunjukkan bahwa ketulusan dan kesabaran akan selalu berbuah manis. Mungkin, dengan viralnya video ini, akan ada lebih banyak hati yang tergerak untuk berdamai dengan masa lalu, dan memilih jalan kebaikan. Viralnya video itu tentu saja membawa dampak. Tidak lama kemudian, Rian menghubungiku. Ia meminta maaf atas perlakuan Ibunda Maya, dan juga atas semua yang pernah ia perbuat di masa lalu, terutama membiarkan cerita tentang perpisahan kami simpang siur. Aku memaafkannya dengan tulus. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk diriku sendiri. Untuk melepaskan beban yang selama ini masih kusimpan. Dan Ibu Karina, aku mendengar kabar dari Tante Ani, bahwa ia kini menjadi bahan pembicaraan negatif di kalangan kerabat dan tamu undangan. Ia merasa sangat malu. Bahkan dikabarkan sempat berselisih dengan Maya, karena perbuatannya yang dianggap merusak acara. Aku tidak tahu apakah ia menyesali perbuatannya, tapi itu sudah cukup bagiku. Aku tidak mencari penyesalannya, aku hanya mencari kedamaian. Viralnya video itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tidak hanya mendapatkan pujian dan dukungan dari banyak orang, tetapi juga sebuah validasi atas perjuangan dan ketenangan hatiku. Toko busana muslimku, Aina Hijab, juga turut merasakan dampak positifnya. Banyak pelanggan baru yang datang, bukan hanya karena desain busanaku, tetapi juga karena ingin bertemu langsung dengan wanita berhijab yang inspiratif itu. Aku menjadi lebih sibuk. Undangan untuk mengisi seminar tentang kekuatan wanita muslimah pasca perceraian, atau membangun kedamaian hati di tengah badai hidup, mulai berdatangan. Aku menerima beberapa di antaranya, merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi pengalaman dan menginspirasi wanita lain. Dalam setiap ceramahku, aku selalu menekankan pentingnya memaafkan, baik memaafkan orang lain maupun memaafkan diri sendiri. Aku juga berbicara tentang kekuatan iman,
tentang bagaimana kedekatan dengan Allah bisa menjadi sumber kekuatan tak terbatas saat kita menghadapi ujian hidup. Banyak dari kita yang merasa hancur setelah perceraian, merasa tidak berharga, dan kehilangan arah, ujarku dalam salah satu seminar. Namun, percayalah, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Setiap badai pasti berlalu, dan setelah itu akan ada pelangi yang lebih indah. Aku tidak pernah lagi menoleh ke belakang dengan kepahitan. Rian dan Maya kini menjadi bagian dari masa lalu yang telah kututup dengan sempurna. Aku mendengar kabar bahwa pernikahan mereka berjalan baik, meskipun Ibu Karina sempat menghadapi banyak cibiran. Aku ikut mendoakannya. Kebahagiaanku kini tidak lagi bergantung pada orang lain, melainkan pada diriku sendiri, pada imanku, dan pada setiap langkah yang kuambil untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Sarah, sahabat setiamu, terus mendampingiku. Ia selalu menjadi pendengar yang baik, penasihat yang bijaksana, dan penyemangat yang tak pernah lelah. Persahabatan kami semakin erat, diuji oleh waktu dan berbagai cobaan. Orang tuaku juga sangat bahagia melihatku bangkit dan sukses. Ibu seringkali memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Ibu bangga padamu, nak. Kamu sudah menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Masa depanku kini terbentang luas. Aku memiliki bisnis yang berkembang pesat, aku memiliki sahabat yang luar biasa, dan aku memiliki kedamaian di hati. Aku tidak lagi mencari cinta atau pernikahan. Jika memang Allah menakdirkan, maka Ia akan datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang indah. Aku percaya akan takdirnya. Suatu sore, saat aku sedang bersantai di taman belakang rumah, menikmati secangkir teh hangat, sebuah ide baru muncul dalam benak. Aku ingin mengembangkan lini busana muslimku menjadi sebuah yayasan yang khusus membantu wanita-wanita korban perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah tempat di mana mereka bisa mendapatkan dukungan, pelatihan, dan juga modal untuk memulai hidup baru. Ide itu terasa begitu kuat, begitu menginspirasi. Aku tahu, ini adalah jalan yang harus kutempuh. Ini adalah caraku untuk membalas kebaikan Allah, dengan menjadi manfaat bagi orang lain. Aku ingin semua wanita tahu bahwa perceraian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh kekuatan dan harapan. Aku tersenyum, menatap langit senja yang memerah. Hidupku kini penuh warna, penuh makna, dan penuh harapan. Aku, Aina, wanita berhijab yang pernah dihina, kini telah bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah menemukan kedamaian sejati, dan siap untuk menghadapi setiap lembaran baru yang akan datang, dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur.